Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iza Mahendra dan kedelapan teman saya Alif Kurnia Adi, Elza Karisma Saputri, Ibnu Erlangga, Leni Eka Puspita, Luli Afti Karnila, Syakya Putih Aufa Rizki, Siti Rohmasari, Sufyan Aldi Saputra. Pengertian hukum dan hukum Islam. Hukum adalah aturan tertulis atau tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mencegah terjadinya kekacauan atau perselisihan, mewujudkan ketertiban dan keadilan. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf dan diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Pembagian syariat Islam. Syariat terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Akidah atau tauhid, yaitu hukum peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam. 2. Akhlak, yaitu peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Yang ketiga, ilmu fikih, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia Tuhannya dan hubungan manusia sesamanya. Tujuan syariat Islam. Tujuan syariat Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudaratan dalam kehidupan manusia, melihat atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih antara beriman atau tidak. Keistimewaan syariat Islam. Adapun keistimewaan syariat Islam diantaranya adalah 1. Bahwa dalam kekuasaan mutlak itu hanya di tangan Allah. 2. Syariat Islam bersifat komprehensif, yakni mengatur semua aspek kehidupan. 3. Sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia. 4. Fleksibel atau luas. HAM menurut konsep Islam. HAM dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sementara di dunia barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk kepercayaan aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian universal. Rumusan HAM dalam Islam. Yang disebut dengan hak asasi manusia dalam aturan buatan manusia adalah keharusan darurat, yang mana masyarakat tidak dapat hidup tanpa dengannya. Para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab fikih yang disebut sebagai ad-durat al-khams, di mana ditetapkan tujuan akhir syariat Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan, dan harta benda manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan hak-hak dalam suatu pertemuan besar internasional, yaitu pada Haji Wada. Dari Abu Umamah bin Tashlabah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga. Seorang lelaki bertanya, walaupun itu sesuatu yang kecil, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, walaupun hanya sebatang kayu arak. Hadis riwayat Muslim. Fungsi profektif agama Islam. Fungsi profektif agama adalah bahwa agama sebagai sarana menjaga kebahagiaan dan juga membuat peraturan perundang-undang yang mengkoordinasikan terbentuknya batin manusia buang baik. Fungsi profektif agama 1. Dalam mengatasi krisis kebudayaan dan kemanusiaan, menjelaskan dan mengubah fenomena-fenomena sosial masyarakat yang salah atau kurang baik. Dalam mengatasi keberagamaan dalam menjalankan agama dengan Al-Quran dan hadis, tidak menjadikan paham mazhab, aliran sebagai keputusan final. Kesadaran hukum. Pengertian taat hukum. 1. Patuh terhadap aturan perundang-undangan
Ketetapan dari pemerintah, pemimpin yang dianggap berlaku oleh banyak orang. 2. Islam, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Asas hukum. Asas hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan berpendapat. Kebenaran itu bertujuan dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Prospektif agama dalam taat hukum. Pengertian prospektif agama dalam taat hukum yang pertama yaitu hal yang digambarkan dan dinyatakan oleh agama melalui yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agama yang dianjurkan atau dicontohkan oleh para Rasulullah. Yang ketiga, contoh atau teladan yang telah digambarkan atau dicontohkan Rasulullah SAW. Fungsi prospektif agama menjelaskan dan mengubah fenomena-fenomena sesuai masyarakat yang salah atau kurang baik seperti kelamaan dan etologi. Tujuan prospektif agama dalam taat hukum. Yang pertama yaitu mendorong seseorang manusia berperilaku dan berbuat sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Yang kedua, mendorong seseorang yang berperilaku yang baik dengan mentauladani pribadi Rasulullah. Yang ketiga, mengeluarkan manusia dari miopik cara pandang yang sempit dan formalisme sempit yang akan melahirkan berbagai konflik sosial. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.